Hizbullah disebut masih lebih kuat daripada tentara Lebanon, bahkan juga diklaim bisa mengkudeta pemerintah Lebanon. Mengutip Tribun News pada 25 April, hal itu diutarakan oleh seorang pakar bernama Moshad Elat beberapa waktu ini. Elat menyebut bahwa Hizbullah masih menjadi kekuatan besar di Lebanon, mengklaim bahwa terlepas dari serangan besar Israel yang mendera Hizbullah, organisasi itu disebut masih lebih kuat daripada beberapa tentara Lebanon. Bahkan menurutnya Hizbullah mampu melakukan kudeta terhadap pemerintah dan kembali mengklaim kontrol. Selain itu, Elat juga menegaskan bahwa meski pemerintah Lebanon dipekingi oleh Amerika Serikat dan Eropa, Hizbullah diklaimnya tidak takut kepada mereka. Hizbullah diklaim hanya mendengarkan pendapat masyarakat. Pasukan Israel diserang Hamas lagi di wilayah Gaza Utara. Dengan begitu, militer mengklaim bahwa pihaknya mengalami insiden keamanan serius. Mengutip Tribun News pada 25 April, kabar itu menurut laporan dari media Israel pada Kamis 24 April 2025. Dilaporkan bahwa Israel mengalami kondisi kritis, pasukan mendapati insiden keamanan serius dari dalam Gaza. Buntut, Hamas telah kembali menampakkan taringnya. Militer Israel sering menggunakan frasa insiden keamanan serius untuk menandakan bahwa tentaranya telah menderita kerugian. Menurut saksi mata dengan tanpa disebutkan namanya melaporkan bahwa ia mendengar ledakan besar berurutan, lalu diikuti oleh kedatangan helikopter militer yang mulai mengevakuasi personil Israel yang terluka dari tempat kejadian. Namun hingga saat ini masih belum jelas berapa jumlah korban dari pihak Israel, tetapi skala respons dan pengerahan helikopter menunjukkan adanya korban yang signifikan. Hamas melontarkan kutukan terhadap klaim dari Presiden Palestina Mahmud Abbas yang menyebutnya anak anjing. Mengutip Tribun News pada 25 April, adapun pernyataan Abbas itu disampaikannya dalam pidato di pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina ke-32 di kota Ramallah tepi barat yang diduduki. Dalam pidato itu, Abbas menyebut Hamas adalah anak-anak anjing, meminta mereka segera menyerahkan apa yang dimiliki dan segera mengeluarkan Palestina dari situasi saat ini. Tujuannya diklaim agar Israel tidak lagi memiliki alasan untuk melakukan agresi lebih lanjut di tanah Palestina. Dengan begitu, dari sisi Hamas mengutuk keras pernyataan yang disebutnya ofensif dari Abbas, menyerukan agar Presiden Otoritas Palestina itu meminta maaf atas pidato yang diklaimnya menyinggung, juga menyerukan kepadanya untuk kembali merangkul rakyat dan pilihan mereka serta berhenti menempuh jalan menyerah dan kompromi yang disebutnya tidak masuk akal. Iron Dome Israel jebol digempur rudal hipersonik dari Yaman. Pemukim Israel dengan tanpa disebutkan namanya memberikan kesaksian telah mendengar puluhan ledakan besar. Mengutip Tribun News pada 25 April, hal itu menurut laporan dari media Israel pada 24 April 2025 waktu setempat. Dikabarkan bahwa hipersonik Yaman berhasil menjebol pertahanan udara Iron Dome Israel pada 23 April 2025. Senada, pemukim utara juga memberikan kesaksian telah mendengar sekira 20 ledakan besar. Dengan begitu diketahui terjadi insiden penjebolan di mana rudal Yaman menargetkan pangkalan udara Ramat David, selatan Haifa. Sirine berbunyi membuat para pemukim bergegas dan berlari ke tempat perlindungan. Di satu sisi, diketahui bahwa pasukan Israel mengumumkan telah berupaya mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman pada Rabu pagi. Pengumuman IDF itu diketahui muncul setelah sirine serangan udara berbunyi di wilayah utara tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lontarkan peringatan kepada Israel, menyatakan bahwa Dinas Keamanan Iran berada dalam mode siaga tinggi dan akan merespons agresi dengan serangan sah.
Mengutip Tasnim pada 25 April, hal itu diutarakan oleh Arakci dalam postingan di X pada 23 April 2025. Ia menyatakan bahwa upaya Israel untuk menggagalkan diplomasi sangat jelas terlihat oleh semua orang. Dengan begitu, Arakci menegaskan bahwa dinas keamanannya berada dalam mode siaga tinggi alias waspada. Mengingat contoh sebelumnya tentang upaya sabotase dan operasi pembunuhan yang dirancang untuk memancing tanggapan yang sah. Lebih jauh, Arakci juga memperingatkan adanya propaganda dan kampanye misinformasi terhadap Republik Islam Iran, sekaligus menggarisbawahi bahwa aktivitas nuklir damai Iran dan kemampuan pengayaan uraniumnya berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional. Seorang komandan tank Israel tewas dan beberapa personil lainnya terluka. Mereka menjadi korban tewas dan terluka atas penyergapan yang dilakukan Hamas di jalur Gaza bagian utara. Mengutip Kabarni pada 25 April, hal itu merupakan klaim dari sumber utama media Israel pada 24 April 2025. Dilaporkan bahwa itu disebut sebagai insiden keamanan sulit di mana tentara IDF menjadi sasaran rudal anti-tank. Diikuti tembakan penembak jitu Hamas yang mengakibatkan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Mereka adalah jajaran Brigade Artileri dan Divisi ke-36 Tentara Israel. Adapun tentara mengumumkan seorang yang tewas itu adalah komandan tank dari Batalion ke-79 Israel. Ia tewas terkena tembakan penembak jitu di Beit Hanon dekat lokasi militer di zona penyangga. Dengan begitu, helikopter tentara Israel mengangkut tentara yang tewas dan terluka tersebut ke rumah sakit di jalur Gaza. Pemimpin Ansarallah Yaman Syed Abdul Malik Al-Houthi berikan klaim terbarunya, menyebut bahwa Amerika Serikat adalah sosok pemikul tanggung jawab atas perang Gaza, juga menyebut bahwa perang Gaza justru menunjukkan alias menjadi bukti kegagalan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 25 April, hal itu diutarakan oleh Al-Houthi dalam pidatonya pada 24 April 2025. Lebih tepatnya, Al-Houthi menyatakan bahwa Amerika Serikat memainkan peran utama dalam agresi Israel di Gaza, merujuk pada pendirian jembatan udara Washington untuk mendukung pasukan pendudukan Israel. Dengan begitu, Al-Houthi memperingatkan bahwa agenda bersama Amerika Israel menimbulkan ancaman serius bagi kemanusiaan global. Ia menekankan bahwa keteguhan perlawanan Palestina dan rakyat Gaza seharusnya disambut dengan solidaritas dan dukungan Arab yang sejati. Selain itu, Al-Houthi juga menyatakan bahwa Israel belum mampu menguasai sepenuhnya wilayah Gaza. Bahkan setelah lebih dari 1,5 tahun perang, Israel telah gagal mencapai tujuannya di jalur Gaza.